Pak Presiden Prabowo Subianto cukup adalah sosok yang sangat tegas berkaitan dengan praktik minerba di Indonesia, bahwa disebutkan bahwa telah berulang kali menyatakan bahwa perang terhadap tambang ilegal dan backingannya, begitu disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira kalau dari Kementerian ESDM sendiri, apa upaya untuk mendisiplinkan eksekusi dari produksi minerba di dalam negeri sendiri? Silakan Pak Wamen. Jadi untuk pertambangan ilegal mineral dan batu bara ini kan juga merupakan permasalahan yang dihadapi, dan juga ini sudah cukup lama pelaksanaan kegiatan ilegal ini di lapangan. Jadi kami dari Kementerian SDM dengan terbentuknya Dirjen Penegakan Hukum, ini kita akan melakukan itu penataan kembali terhadap seluruh perizinan-perizinan yang ada. Jadi ini kan ada dua aspek. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan ini kegiatan pertambangan yang sudah berjalan, tetapi mereka tidak comply dengan regulasi. Jadi kemudian mereka ini ada kegiatan tapi tidak memenuhi kewajiban. Jadi yang inilah bagian pekerjaan dari Dirjen Gakum untuk bagaimana penertiban terhadap existing pertambangan sesuai dengan perizinan yang sudah dimiliki oleh badan usaha. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan pertambangan yang tidak ada izin dan juga ini tidak mengindahkan itu ketentuan yang berlaku. Ini yang kegiatan ilegal yang ada backing yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu ini ke depan ini untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan merugikan perekonomian negara, kemudian merugikan itu banyak pihak, dan juga ini aspek lingkungannya itu juga ini menjadi rusak. Jadi ya kita mencoba untuk melihat kegiatan-kegiatan ini yang perlu ditertibkan. Ini kan juga ada Satgas penertiban kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Ini kan sudah berjalan. Jadi ini kita lakukan pemetaan di kementerian, dan juga ini bersama Satgas ini kita lakukan penertiban. Ini kegiatan pertama ilegal ini ternyata ini hampir merata di setiap provinsi. Betul, itu ada 29 provinsi yang terdapat itu kegiatan ilegalnya. Kemudian dari sini kita juga melihat ini berdasarkan komoditas. Itu ada 93 lokasi ini pertambangan batu bara. Ya, kemudian itu ada sekitar 2.380-an ini kegiatan pertambangan ilegal untuk mineral. Ini kan kita sudah lakukan pemetaan. Jadi pada umumnya ini kan dilakukan oleh masyarakat. Untuk ini hampir sama yang kita lakukan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah ini bisa kita berikan perizinan, izin pertambahan rakyat. Jadi masyarakat yang ada di daerah, ya kemudian mereka melaksanakan kegiatan pertambangan di daerahnya sendiri, ya sepanjang bisa kita legalkan melalui izin pertambahan rakyat, ini akan kita lakukan. Jadi dari penegakan hukum sampai dengan pembinaan itu kita lakukan. Jadi nanti pada saat itu pertambahan rakyat ini kita sudah tertibkan, ya kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang ada itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan kita ada pembinaan lebih lanjut, ya misalnya yang menjadi kewenangan daerah itu kan ada dinas pertambangan yang ada di daerah. Kemudian dari pemerintah pusat itu ada Kementerian SDM, dalam hal ini yang melakukan pembinaan adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Jadi hal inilah yang akan kita lakukan. Untuk ini tim di lapangan bersama Dirjen Gakum itu juga sudah melaksanakan kegiatan pemetaan. Nanti kita secara ini akan koordinasikan dengan pemerintah daerah, yang kemudian kita juga koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Jadi ke depan itu justru ini tidak ada kegiatan ilegal di kegiatan pertambangan. Oke. Baik, saya berkesempatan waktu itu untuk berdialog, mewawancarai pemimpin atau pemerintah daerah di level provinsi, Pak. Salah satu provinsi yang memiliki potensi tambang yang sangat besar. Beliau mengatakan bahwa lokasi-lokasi tambang ilegal ini jumlahnya luar biasa banyak, bahkan sampai ratusan gitu. Sedangkan dari pemerintah daerah ini mengeluhkan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan
tambang-tambang ilegal tersebut, sedangkan tambang-tambang ilegal ini tadi selain merugikan dari sektor lingkungan, tapi juga sudah memakan korban karena ya dari segi safety-nya juga tidak terpenuhi begitu Pak. Nah sedangkan dari pemerintah daerah sendiri merasa tidak memiliki wewenang, sedangkan masyarakat mengeluhkannya ke pemerintah daerah. Nah sedangkan di sisi lain, tim Satgas di lapangan ini jumlahnya sangat terbatas. Ini yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang waktu itu saya wawancarai. Kira-kira kalau dari Kementerian SDM sendiri melihat fenomena ini seperti yang sudah Anda sampaikan, sebenarnya kan ini kan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira seperti apa tanggapannya Pak? Jadi untuk koordinasi yang ini ya sebenarnya kan kita melihat pengelolaan negara ini kan pemerintah provinsi yang diberikan kewenangan itu kan merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan di daerah yang bersangkutan ini kan bisa disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian SDM. Jadi kita ini yang saya sampaikan tadi, contoh untuk di Hulu Migas ini kan kita sudah berjalan nih. Ya. Sumur rakyat. Untuk sumur rakyat. Ya, kemudian untuk Minerba itu juga dengan pendekatan yang sama kita juga akan lakukan, ya termasuk pembinaan kepada masyarakat. Dan juga dari kementerian lembaga yang terkait itu juga kita akan komunikasikan dan juga pembinaan bersama. Ya misalnya yang terkait dengan lingkungan, kan ada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi untuk ini ya kita juga ini kalau ada indikasi kerusakan lingkungan di lapangan yang diindikasikan dari pertama ilegal, ini kan seharusnya kan juga bisa diinformasikan kepada kami, kemudian kita koordinasikan ya termasuk bagaimana koordinasi Dirjen Gakum dengan kementerian lembaga terkait juga dengan aparat penegak hukum. Jadi inilah yang kita akan intensifkan ini koordinasi antar kementerian lembaga dan daerah. Jadi sehingga untuk ke depan penataan terhadap pertama ilegal ini bisa kita lakukan. Oke, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu ya, karena ini memang masalah yang jumlahnya juga cukup banyak, memakan korban juga cukup banyak dan juga merugikan secara lingkungan. Oke, baik, selanjutnya yang dari data yang saya terima adalah Kementerian SDM baru saja menghentikan sementara operasi 190 tambang minerba. Ini masih berkaitan dengan penegakan hukum. Begitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak, mungkin update-nya apakah 190 ini sudah betul, kondisinya seperti apa, dan sejauh apa izin operasi tambang ini bisa mungkin ada potensi untuk kembali berjalan. Jadi untuk 190 yang kita bekukan itu adalah yang terkait dengan pemenuhan kewajiban oleh badan usaha. Ini kan yang kemarin yang 190 ini adalah yang terkait dengan jaminan reklamasi. Jadi untuk pertambangan ini kan pada saat itu mereka selesai melakukan kegiatan pertambangan, mereka juga harus bisa melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan standar lingkungan hidup itu pasca tambang. Jadi kewajiban mereka itu juga ini harus diselesaikan. Ya kemudian bagaimana mereka bisa melaksanakan itu harus ada jaminan. Ya ternyata di antara 190 ini belum membayarkan jaminan reklamasi terhadap kegiatan tambang yang mereka lakukan. Jadi sehingga ini dari Kementerian SDM melakukan pembekuan sementara sampai dipenuhinya kewajiban oleh badan usaha terhadap jaminan reklamasi ini. Oke, baik. Berarti lebih ke proses administrasi. Proses administrasi. Oke. Kita beralih ke salah satu yang sedang ramai dibicarakan, yaitu isu yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah berkaitan dengan perubahan aturan terkait dengan RKAB yang dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Beberapa kali juga saya sempat punya kesempatan untuk berbicara kepada pelaku usaha. Sebenarnya kan RKAB ini sudah memberikan kepastian usaha, tapi dengan perubahan ini muncul kekhawatiran di tengah pelaku usaha. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan apa alasan dibalik perubahan kebijakan ini, apa pertimbangan utama dari Kementerian SDM, dan ini kan adalah perubahan dengan sistem yang luar biasa besar, jumlahnya sangat banyak. Kalau saya tidak salah mendengar informasi bahkan akan berurusan dengan puluhan ribu dokumen. Kira-kira dari Kementerian SDM bagaimana memastikan dan meyakinkan pelaku usaha bahwa perubahan peraturan ini akan berjalan dengan baik? Silakan Pak. Ya sebenarnya ini tempoh hari kan kita melakukan layanan terhadap RKAB ini kan setiap tahun, RKAB setiap tahun. Jadi waktu itu kan cukup banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini sehingga kita lakukan relaksasi. Jadi relaksasi ini RKAB itu ini bisa untuk 3 tahun kegiatan.
Jadi untuk 3 tahun kegiatan ini kita sudah implementasikan. Ya ternyata dalam perkembangannya itu juga pada saat ini di rencana yang dilakukan oleh badan usaha untuk produksi rencana kerja dan anggaran biaya. Ini kan total produksi ini kan ini cukup besar. Ini kan ini terpisah-pisah. Jadi untuk batu bara itu kan kelihatan itu jumlah produksi yang cukup besar. Ya kemudian untuk mineral itu sesuai dengan komoditasnya jumlah produksinya cukup besar. Sementara itu kan juga ada kewajiban untuk misalnya mineral itu kan harus dilakukan pengolahan di dalam negeri. Ya misalnya untuk nikel, untuk tembaga, untuk bauksit, ya kemudian itu untuk timah itu kan sesuai dengan Undang-Undang Minerba itu kan wajib diproses di dalam negeri. Jadi dari akumulasi berdasarkan RKAB justru ini supply ini jauh lebih besar daripada demand. Itu akibatnya itu adalah harga turun signifikan. Jadi kita lihat itu harga komoditas tahun 2023, 2024 dan 2025 ini kan terjadi penurunan. Dampaknya itu adalah ini terjadinya penurunan penerimaan negara. Ini dari teman-teman dari Komisi 12 itu mengusulkan kembali kepada pemerintah untuk bisa diterapkan ini RKAB tahunan kembali. Jadi ini setelah dilakukan evaluasi, jadi dampak negatifnya terhadap RKAB diberikan 3 tahun dengan tahunan itu justru ini yang kita lakukan perlu dilakukan penyesuaian. Itu adalah rekomendasi dari Komisi 12 DPR RI. Jadi kita juga melihat ini kan cukup banyak juga persyaratan-persyaratan yang ada di RKAB. Ini berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, itu berdasarkan persyaratan yang sebelumnya, ada 39 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi kita sekarang lagi menyusun peraturan menteri yang terkait dengan tata cara dan penyampaian RKAB, termasuk persetujuan RKAB. Jadi dari 39 persyaratan, ini kita sederhanakan menjadi 8 persyaratan saja ini ya. Jadi dokumen yang disiapkan oleh badan usaha itu relatif tidak terlalu banyak, itu yang pertama. Yang kedua, bagi ini yang melakukan evaluasi terhadap RKAB ini kan tidak terlalu banyak lagi yang harus dilakukan evaluasi. Jadi sehingga ini prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Untuk penyampaian RKAB ini sudah bisa disampaikan setiap tahunnya adalah dari 1 Oktober itu sampai dengan akhir November, dan ini kalau ada kelengkapan data ini bisa dipenuhi dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi dengan upaya kita ini akan lebih memberikan kepastian kepada pelaku usaha pertambangan dan juga itu dampaknya kita menjaga penerimaan negara.